Kita ikrar dulu ya berarti. Iya. Iya. Iya ya. Ya udah. Mari kita baca ikrar yang akan dipimpin oleh. Kalau guru boleh nggak sih, Zak? Oh, bebas. Ini kekuasaan sepenuhnya di tangan Anda. Oh gitu. Baik baik baik. Ya kepada Keila dipersilahkan. Oh. Ya, mohon on mic. Terima kasih. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wa bi Islam dina. Nabi Islam dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Agama Islam. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Bil Qur'ani imam wa hakama. Bil Qur'ani imama wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Tapi Rabbi, ya Allah, ya Allah, Zidni ilma, zidni ilma, warzuqni fahma, tambahil dapat tinggalkan dosaku. yang penting tidak. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Doa kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa penambah ilmu Keila, tolong. Amin. Amin. Oke, gimana Fir? Udah mau nyampe kita, Nil. Oh iya, gitu. udah nyampe nih. Itu tuh deket lagi tuh. Iya. Bentar. Wah. Wah. Mirip kemarin juga ya, Jak? Ya sih. Cuma kayaknya ini emang segini doang pulaunya atau masih ada lagi nih, Fer? Apa tuh emang kepotong? Oh, enggak. Aku dengar kalau nggak salah Flores itu malah salah satu pulau tergede deh, terbesar. Ada 11 jutaan orang gitu. Apa? Bawah? 11 jutaan orang kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Juga ya. Tahu loh. Oh, jadi kita di sini nih ada kita bakal belajar apa aja nih? Spesifiknya aku nggak tahu, Jak, tapi aku lihat-lihat kalau nggak salah di sini itu salah satu tempat itu deh pengasingan Bung Karno. Oh Dimana, iya. iya, kalau nggak salah dia bertemu dengan Fatmawati ya. Fatmawati, iya kah? Apa salah ya? Tahu loh. Enggak. Atau enggak kita bisa langsung ini aja nih. Tanya aja nanti ke narasumbernya, Fer. Ya Oh iya. Oh iya, benar-benar. Iya. Boleh. Mana? Narasumbernya mana nih, Zak? Iya nih. Ada nih. Sudah ada kah? Halo, Kakak. Sepertinya Belum ada kah? Sepertinya belum, Jak. Oh, belum ya. Namanya siapa, Fir? Belum muncul sama sekali. Apa? Belum muncul sama sekali. Namanya ada 5. Namanya Lisha, Alikliana, Hartini, Lela, sama Daniel. Satu lagi Ferdinandus Radawara. Oh, ini Kakak Kalisha Kalisha udah nih, Kak Kalisha. Baru Kalisha tapi.
Oh, Mungkin ternyata mungkin enggak. kakaknya masih bersiap kali ya, Fir. Jadi Hmm. gimana nih? Enaknya kita mau sharing soal kemarin atau bagaimana? Wah, boleh juga itu. Oh, boleh tuh ya. Oke. Mulai dari Gimana siapa nih? nih? Mungkin mulai dari yang mengidekan ini nih, mengidekan aja nih. Mungkin dari kamu aja ya loh. Gimana ya? Aduh, boleh deh. Oh, jadi kemarin tuh seru banget Zak karena ada acara masak-masak itu. Kelompokku terakhir karena kemarin prestonya tuh ketinggalan karena pada lupa ada presto. Karena aku yang terdekat jadi aku yang ambil. Kayak gitu. Nah, teman-temanku tuh juga antusias banget karena mereka tuh udah lapar sebenarnya tapi mau gimana lagi karena masakan belum jadi ya. Akhirnya mereka harus nunggu dan mereka buru-buru akhirnya. Gitu aja sih Zak. Kurang fokus berarti ya. Fokus, fokus. Oh, kalau fokus nggak ada yang tertinggal dong. Iya iya, Mungkin betul ya. betul. Kenapa Zak? Yang mungkin bagiku nih yang paling enak nih memasakkan kelompokku deh. Kenapa tuh? Kenapa Zak? Loh, kok kenapa pakai ditanya? Wah, dibantu ya kamu, Jak. Bukan dibantu. Cuma Lalu? ya meyakinkan aja rasa Oh, dan teksturnya. oh gitu ya. Iya. Jadi aku sangat lahap, Il. Wah, Asal kamu tahu aja, Il. Aku tuh pakainya ayam kampung, Il. Jadi agak lama ya memang masaknya. Agak-agak keras gitu ya. Cuma nggak apa-apa lah. aku juga pakai ayam kampung. Agak alat. Oh, kamu juga pakai ayam kampung ya? Iya, karena tulisannya pakai ayam kampung. Oh iya. Saya pakai ayam biasa gitu. Oh, enggak dong. Jadi kamu gimana nih, Rek? Kalau dari kamu, Rek? Wah, kalau kelompok aku si Taufik. Gimana gimana tuh? Walaupun gagal ya, aku masih seneng soalnya ada yang lebih gagal. Kok bisa gagal, Fir? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa. Apa yang gagal? Ubinya Apa yang atau agak Ubinya. oh, ubinya? ubinya? Oh, gitu. Aku juga sih sebenarnya ubinya agak gagal. Karena Makanya karena kehalusan atau apa? iya, jadinya kayak cincau. Cincau. Kayak agak gimana ya? Kayak beda gitu. Oke. Ini apakah udah siap? Ini kok yang sharing kita doang ya, MC doang ya? Oh iya. Mungkin teman-teman ada yang mau. Ini Rana kayaknya mulutnya udah gatel nih. Ya, maaf. Silakan. Oh, bentar Jak. Ini Pak Waduh, Haris baru datang nih, Jak. Pak Hartini Haris. Eh, kok Pak? Fir, maaf itu ibu. oh, itu Oh, ibu, Fir. oh, Iya. mohon maaf. Hartini, Mohon Fir. maaf. Oh iya ya. Maaf, Bu. Ibu Aduh. Hartini, iya. Aduh. Mohon maaf. Oh, iya. Atau bisa diserahin aja langsung nih, Fir. Nanti kita recallingnya bisa belakangan lah. Bisa pas penutupan. Gimana? Boleh tuh, tapi Masih 2 orang ya? Latifah perlu memberi sambutan tidakkah sebagai ketua? Oh, perlu, Fir. Karena dia itu ketua. Silakan Oh, Latifah. Sepatah 2 kata nggak apa-apa. Ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah sebagai koordinator ekspedisi. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan pihak kakak-kakak dari Flores pada acara kali ini. Terima kasih atas waktunya dan telah membantu kami untuk menjadi narasumber. Ekspedisi kali ini berjudul Taramiti Taminuku. Ekspedisi secara bahasa merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan perjalanan kami kali ini untuk mengeksplorasi atau mempelajari kekayaan dan keindahan alam serta budaya Nusa Tenggara Timur, salah satunya Flores. Agar kami selalu mensyukuri nikmat Allah atas rahmatnya terhadap bangsa ini, dengan cara melestarikannya dan memanfaatkannya secara bijak demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Di sini kami melakukan ekspedisi dengan cara yang berbeda, yaitu melalui virtual karena masa pandemi, dan itu tidak mengurangi semangat kami untuk belajar. Itu saja sambutan dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pihak MC lagi. Terima kasih. wah, makasih
Terima kasih, Lat. Terima kasih. Wah. Jadi bisa langsung aja nih, Fer. Kita serahin. Sepertinya kakak-kakak belum semuanya join atau hanya 2 saja? Ini kalau tidak salah ada satu lagi join, Pak, Bapak atau Ibu. Daniel. Iya. Betul. Sebaiknya kita serahkan dulu mungkin kepada Ibu Lisha. Kepada Ibu Lisha dipersilakan. Maaf Ibu tidak terdengar. Halo Ibu Lisha. Oke. Bagaimana Zaki? Ini tidak terdengar, Firya? Iya nih, Iya. belum terdengar. Mohon maaf Bu, suaranya masih belum terdengar Bu. Fir. Ya. Bagaimana kalau kita minta untuk pihak narasumber lainnya yang membuka atau memberikan 1 kata 2 kata sebelum dimulai? Mungkin. Gimana, Fir? Boleh tuh. Jika Bapak atau Ibu berkenan, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Sepertinya masih melakukan persiapan ya, Fir? Iya. Kita lanjutkan aja sesi kesan dari ekspedisi kemarin, hari Rabu. Atau bagaimana, Zaki? Menurutmu gimana, Gimana Jak? Fer? Waduh, nanya aku. Waduh. Atau kita perkenalkan dulu sebentar kakak lainnya, Bapak Ibu lainnya. Ini ada Kak Daniel dari Kelimutu sepertinya. Ada juga Kak Laila Nurrahma, Bapak atau Ibu Laila Nurrahma. Iya, itulah narasumber kita.
Jadi bagaimana Il? Mau kita lanjutkan? Sepertinya iya, karena sambil menunggu kayaknya lebih enak kita mendengarkan teman-teman kita ngungkapin perasaannya kemarin saat memasak. Gimana? Pada setuju nggak nih, teman-teman? Kalau aku sih Ya, setuju. boleh. Oke. Halo, selamat pagi. Oh, Pagi. Ah, selamat pagi, Bu. Ya, Pagi, sorry, Bu. tadi Bu. saya pakai komputer agak bermasalah di audionya. Saya coba masuk lewat HP saya. Ada feedback Eh, Tidak tidak. kok, Bu. suaranya? Nah, Bu. Tidak ya? Ya. Oke. Jadi perkenalkan, kami tim dari Flores. Ada Mbak Hartini, Mbak Lela, kemudian Pak Daniel sebagai operator nantinya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik Baik, ya, Bu. sehat ya. Alhamdulillah. Siap untuk belajar tentang Flores hari ini? Wah, Siap. siap banget. Bu. Siap banget. Jadi Flores itu adalah sebuah pulau, salah satu pulau di Indonesia, tapi kita perkecil skupnya kita untuk belajar, yaitu tentang kota Ende. Jadi Ende sendiri adalah sebuah kota di Flores Tengah. Ada yang pernah dengar kota Ende? Ende. Pernah, Ya. pernah. Pernah ya. Jadi itu tempat pengasingan dulu Bapak Soekarno. Jadi tahun 1934 beliau diasingkan di Ende. Nah, dan beruntung sekali di Ende ini kita mempunyai danau 3 warna, namanya Danau Kelimutu. Jadi hari ini kita akan belajar situs-situs daripada tempat pengasingan Pak Soekarno dan juga tentang Danau Kelimutu. Nah, nanti bisa ditanyakan juga bahwa banyak sekali budaya yang ada di Flores, rumah adat, kemudian juga kami juga ada kain tenun yang terkenal. Pernah ya lihat tenun Flores? Pernah? Pernah. Kita langsung mau share video saja. Oke. Mohon bersabar.
Nah, itu adalah, jadi kalau mau masuk ND, datangnya itu di kota ND, di tengah kota, bandaranya di tengah kota. Jadi itu kemudian ada lagi, sabar. Nah,
artinya supaya pasti barang-barang yang pernah dipakai Soekarno dan juga selama beliau berada beliau ini replika patung Soekarno dari luar masih bangunannya masih ada sedikit menjadi rekap tidak merubah rumah aslinya pada zaman itu. Dari jaraknya sendiri kapalnya masih back waktu itu kapal belakang jalan ya paling sekitar ini saat ini konservasi atau dijaga dipelihara oleh Balai Cagar Budaya untuk wilayah negara. Bentuk jendela keluarnya pasti asli, tidak ada yang diubah, kalaupun ditambahi paling dicat. Nah, ini adalah ruang tamu menerima kerabat, sahabat, teman, siapapun yang mau ingin bertemu dengan Soekarno, disinilah ruangannya. Dan apa yang dilakukan di deklarasi ini adalah berbagai benda peninggalan Soekarno atau penampilan yang pernah dipakai oleh Soekarno. Dilihat di sini ada biola ini beliau pakai selama di sini dan kita tahu. Ketahui bersama Soekarno adalah orang yang berjiwa seni tinggi. Dia bisa membuat naskah drama, dia bisa bermain musik. Sementara pada bagian ini kita melihat ada menarik, ini ada pulpen yang pernah dipakai oleh Soekarno sebagai catatan tentang Ratna Juami, anak-anak beliau, dan di sini tempat atau tataan gelas atau dan tulang atau bahasa kerennya tray ketika beliau melayani tamu di sini. Nah, benda-benda ini pada tahun 1938 ketika beliau kembali diasingkan dari ND ke Bengkulu di Kuantan, benda-benda ini sebenarnya sudah diserahkan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Soekarno yang ada di ND. Nah, ketika tahun 1954 ketika Bung Karno datang berkunjung dan meresmikan tempat ini sebagai Museum Soekarno, maka secara sukarela pula teman-temannya beliau dan sini menyerahkan kembali semua barang-barang untuk disimpan di museum ini. Nah, pada bagian ini kita lihat naskah-naskah drama yang lengkap, ada sekitar 13 naskah drama yang Bung Karno buat selama beliau di jabatan ini. Ada 13 naskah drama yang dibuat dan itu juga yang dipersaskan di kota ND. Jadi juga seninya sangat tinggi. Nah, ketika pada saat itu 1934 ND bukan kota besar seperti ini. Ini adalah kota kecil, pun juga belum besar kotanya. Tapi kota kecil ini pada saat itu kita bisa bayangkan bahwa pada saat diasingkan, karena benar-benar diasingkan, benar-benar dibuat. Kenapa? Ini hanyalah sebuah kampung kecil. Nah, bagaimana caranya beliau mendapatkan orang-orang yang mampu untuk memerankan naskah drama yang beliau tulis ini? Pada saat itu belum terlalu ada sekolah yang banyak, paling sedikit sekolah rakyat. Bagaimana orang-orang itu mampu? Bukan dengan kasih maupun pemimpinannya, dia melatih yang layak, Halo. yang berjaga.
Ya, Bu. Jadi mungkin karena suara jelas, coba saya jelaskan. Jadi naskah-naskah tadi yang salinan naskah itu adalah salinan naskah drama yang digunakan oleh ditulis oleh Pak Soekarno dulu, zaman dulu. Beliau memintaskan drama dengan dibantu oleh para nelayan, teman-teman petani, kemudian untuk menyiapkan pentas tersebut, beliau dibantu oleh para imam Katolik yang ada di Biara Santo Yosef. Permisi, Bu. Itu ada feedback dari laptopnya. Jadi sebenarnya ada 16 naskah tonil, jadi naskah drama. Namun yang ada yang kemudian bisa diselamatkan itu hanya ada 9 saja, lainnya terbakar. Kinarti itu siapa? Kinarti itu adalah istri dari Tuan Kos ketika Bung Karno ada di ternyata dibawa juga suami dan atau diwayai suami. Sorry, Kinarti melahirkan suaminya dan menikah itu bersama. Ini juga sama, ada piring-piring. Beberapa yang undang, tapi teman-teman Soekarno masih bisa merawat dan bisa melihat beliau sempat menggunakan selama beliau berada di tempat pemasikan di jadi kota yang. Nah ini adalah deret atau tempat air minum dan berikai untuk masih pakai arang. Kita ada sumur. Nah ini juga kerekan yang mau dipakai untuk di sumur beliau. Nah pada bagian ini kemudian saya jelaskan tadi Soekarno Hilang tiba-tiba. Sabar ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya pas waktu di akhir atau di tengah-tengah begini, atau mungkin kalau bagi ada yang bertanya mungkin bisa tulis di chat ya. Oke, pertanyaannya mungkin bisa di akhir aja, Bu. Jadi itu adalah lukisan. Masih feedback ya? Sepertinya iya, Bu. Ya, Bu. Lukisan dari Pak Soekarno. Beliau kan
Kalau di mute salah satu bisa membantu nggak, Bu? Bagaimana? Salah satu suaranya di mute. Atau kita lanjut langsung ke Kelimutu dulu, Kak? Mbak Lela? Ibu. Suara Halo, Mbak Lela. Selamat pagi, Bu. Mbak Lela mungkin bisa lanjut ke Kelimutu dulu? Oh, baik. Baik, Ibu. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar jelas ya? Ya. Iya. Oke, perkenalkan saya Laila Nurrahma dari Balai Taman Nasional Kelimutu. Saya di sini dengan rekan saya ada Daniel Firdaus, Hartini Haris, dan Geron. Nah, untuk Mas Daniel bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Jadi sebelum masuk ke video, mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait gambaran umum dari Taman Nasional Kelimutu. Di gambaran umum ini nanti saya akan menjelaskan tentang profil Taman Nasional Kelimutu, flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Kelimutu, desa penyangga di Taman Nasional Kelimutu, dan potensi dari kawasan Taman Nasional Kelimutu. Lanjut, Mas Daniel. Profil Taman Nasional Kelimutu. Taman Nasional Kelimutu ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional Kelimutu berdasarkan SK Menhub nomor 279 KPTS. Mohon maaf, sebentar, ini ada semuanya. Udah mati. Saya lanjutkan, mohon maaf, tadi ada gambar sedikit. Jadi, Taman Nasional Kelimutu ditunjuk sebagai kawasan taman nasional berdasarkan SK Menhub nomor 279 garing KPTS strip 2 garing 1992 pada tanggal 26 Februari tahun 1992. Taman Nasional Kelimutu merupakan kawasan konservasi yang dikelola di bawah pengawasan Balai Taman Nasional Kelimutu. Kemudian, pada tahun 1997, kawasan Taman Nasional Kelimutu ditetapkan dengan luas 5.356,5 hektar. Dan kawasan Taman Nasional Kelimutu ini mencakup dua daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran sungai Loworea dan daerah aliran sungai Wolowona. Kemudian Taman Nasional Kelimutu ini meliputi 3 gunung, yaitu Gunung Kelimutu, Gunung Kelido, dan Gunung Kelibara. Taman Nasional Kelimutu ini memiliki 3 buah danau kawah yang berwarna dan berada di puncak Gunung Kelimutu pada ketinggian 1.640 meter di atas permukaan laut. Dan dari 3 danau ini diberi nama Tiwu Atambuku, yang berarti danau arah para orang tua, kemudian Tiwu Nuamuriko Ovai, danau arah muda-mudi, dan Tiwu Atapolo, danau arwah orang jaya. Flora dan fauna Taman Nasional Kelimutu. Taman Nasional Kelimutu sendiri memiliki flora dan fauna endemik, yaitu untuk faunanya ada Desaiter floris, itu adalah elang flores, kemudian ada Pachycephala nudibula, ini adalah burung garuda jiwa, kemudian ada Papagomis armanvillei, ini adalah sejenis tikus besar. Untuk floranya sendiri, ada Begonia kelimutuensis, yang nama lokalnya adalah utaonga, kemudian ada Rhododendron rancianum dengan nama lokalnya yaitu turwara. Jadi fauna dan flora ini endemik di kawasan forest. Kemudian ini untuk fotonya, Begonia kelimutuensis ini bentuknya perdu, dia tumbuh di atas permukaan tanah. Kemudian untuk Rhododendron rancianum ini bentuknya seperti semak, dan dia ciri khasnya itu bunganya berbentuk seperti trompet berwarna merah. Kemudian ini foto tikus besar, Papagomis armanvillei, dan kemudian ini foto dari elang flores, Desaiter floris.
Desa Etus Flores ini endemik dari Flores dan dia termasuk satwa prioritas yang terancam punah. Kemudian untuk Pacicepalan nudibula ini juga merupakan satwa endemik Flores. Kemudian kegiatan dari Taman Nasional Kelimutu untuk melestarikan dari flora dan fauna ini antara lain yaitu kita melakukan monitoring elang Flores, kemudian ada juga kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar di jalur trekking, kemudian ada juga pengelolaan dempot Idelwis, kemudian ada juga pembuatan dempot Kehati, identifikasi herpetofauna, analisis risiko invasif alien spesies, dan penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem. Kemudian desa penyangga yang ada di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kawasan Taman Nasional Kelimutu memiliki desa penyangga sebanyak 24 desa dalam 5 wilayah kecamatan. Nah, Taman Nasional Kelimutu ini dibagi menjadi 2 seksi pengelolaan Taman Nasional yaitu di wilayah 1 Moni dan wilayah 2 Detusoko. Untuk di wilayah 1 Moni ini terbagi lagi menjadi 3 resort, yaitu Resort Duaria, Kelimutu, dan Wolecita. Kemudian untuk Resort Duaria ini ada 2 desa yang dibawahi, yaitu Desa Duaria dan Wolokalung. Dan ini adalah bentuk bantuan kepada warga desa tersebut pada tahun 2020 di Desa Duaria itu ada bantuannya berupa pembangunan lapak pedagang kelompok lingkungan, bantuan peralatan kelompok, kemudian ada juga pelatihan pengembangan pertanian organik. Kemudian di Kelimutu ini ada Desa Pemo, Waturaka, Woloara, dan Woloara Barat. Di sini pada tahun 2020 kita ada bantuan berupa pelatihan pembuatan souvenir, pelatihan pengolahan sampah, bantuan peralatan pembuatan souvenir, bantuan peralatan pengolahan sampah, kemudian juga ada bantuan mesin pencacar plastik. Kemudian di Wolecita ini ada Desa Tenda, kemudian Desa Wewipemo, dan Desa Roga, dan 1 Kelurahan Wolecita. Bantuan yang diberikan Taman Nasional Kelimutu pada tahun 2020 yaitu bantuan pengembangan pertanian bawang merah, kemudian pengembangan fasilitas birdwatching, dan pelatihan pemanduan kelompok Jatabara. Kelompok Jatabara ini merupakan kelompok peduli elang Flores, di mana mereka memang dibentuk dalam rangka untuk melestarikan keberadaan elang Flores sekaligus sebagai pemandu ketika ada kegiatan birdwatching di Wolecita nanti. Kemudian untuk sesi 2 wilayah Detusoko ini ada 3 resort, yaitu ada Resort Sokoria, Nyewula, dan Wologai. Kemudian untuk Resort Sokoria ini ada desa penyangganya yaitu Sokoria, Sokoria Selatan, Saga, Puutuga, Kurulimbu, Kalikiku, dan Wolomasi. Nah, bantuannya itu ada tenda dan perlengkapannya ini diberikan kepada kelompok Sokoria Daerah Dewi. Kemudian untuk desa Saga diberikan bantuan berupa peralatan pembuatan souvenir kopi. Kemudian untuk desa Nyewula, ini ada Detusoko Barat, Sipijena, Nyewula, dan Dito. Bantuannya diberikan pada tahun 2020 berupa penataan wisata air terjun dan mesin giling kopi di Desa Nyewula. Kemudian ada pembangunan warung kopi Kepalio di Detusoko Barat. Kemudian di Wologai ini ada 3 desa, ada Desa Wologai, Desa Wologai Tengah, kemudian ada Kelurahan Detusoko. Ini untuk bantuannya berupa di Wologai itu ada pembangunan gapelta, kolam pancing, dan bibit ikan. Kemudian untuk di Wologai Tengah ini ada jaringan air bersih. Potensi kawasan. Nah, di Taman Nasional Kelimutu ini memiliki beberapa potensi yang terbagi lagi ke dalam beberapa resort. Jadi di resort Kelimutu ini ada air terjun Murukeba, kemudian ada tenun ikat Woloara di resort Kelimutu. Jadi ada pada tahun 2019 itu ada bantuan berupa pembuatan rumah untuk kelompok tenun ikat. Kemudian ada juga air panas, kemudian ada juga wisata birdwatching. Kemudian juga ada pendidikan dan penelitian flora dan fauna, ini merupakan potensi juga karena Resort Kelimutu ini wilayahnya masih berada di kawasan area Danau Kelimutu. Kemudian ada aktivitas adat dan kesenian. Untuk Resort Wolecita sendiri, potensinya yaitu berupa pertanian organik bawang merah. Jadi ada wisata pertanian bawang merah di Roga dan Wewipemo, kemudian pengamatan elang Flores, ada juga menenun di Desa Tenda, Wolecita, Roga, dan Wewipemo, kemudian kegiatan birdwatching di Wewipemo, Roga, dan Wolecita, kemudian aktivitas adatnya ini ada di Kampung Adat Genda. Lalu ke Resort Duaria, potensinya itu ada jalur trekking, ini baru dari Tower sampai dengan Pasardo, kemudian mata air dan wisata pertanian, karena di Duaria ini sedang dikembangkan pertanian organik. Kemudian untuk Resort Sokoria, ada air terjun
Muru Merah, kemudian Desa Adat Saga, dan kemudian ada jalur trekking yang dinamakan jalur trekking Ratebeke. Kemudian untuk Resort Nyobola ada air terjun Muru Esi dan hutan bambu. Lalu untuk Resort Wologai ini ada embung dan camping ground, kemudian ada juga rumah adat Wologai. Mungkin ini presentasinya sekian, akan dilanjutkan ke video. Langsung ke video aja kali ya. Kawasan Taman Nasional Kalimutu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende. Kabupaten yang terletak di bagian tengah dari Pulau Flores ini terdiri dari 21 kecamatan dengan 278 desa dan dihuni oleh sekitar 65.000 penduduk. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ende menjadi tempat pengasihan Bung Karno dari aktivitas politiknya di Jawa dari tahun 1934 sampai dengan 1938. Selama diasingkan ini, Bung Karno masih dapat berwisata meskipun selalu berada di bawah pengawasan Belanda. Perjalanan paling jauh bagi Soekarno adalah berwisata dan bersemedi di Danau Kelimutu. Keindahan Danau Tiga Warna Kelimutu disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya di Semarang pada 29 Juli tahun 1956. Soekarno menyatakan, saya tidak berkata bahwa Grand Canyon tidak cantik, tapi saya berkata tiga danau di Flores lebih cantik daripada Grand Canyon. Perjalanan darat dari kota Ende ke kawasan Taman Nasional Kelimutu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit dengan jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 60 km. Sesampainya di gerbang masuk kawasan Taman Nasional Kelimutu, pengunjung harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan pengukuran suhu tubuh. Setelah itu, pengunjung menunjukkan kode booking ke petugas loket dan membayar karcis masuk sesuai jumlah pengunjung dan kendaraan yang digunakan. Kemudian, dari gerbang Taman Nasional Kelimutu ini, ketika kita berjalan, objek wisata pertama yang dilihat dari pengunjung Taman Nasional Kelimutu adalah Perekondi. Masyarakat etnis Leu mempercayai Perekondi sebagai pintu masuk bagi setiap arwah menuju keabadiannya pada ketiga danau di puncak Gunung Kelimutu. Pintu gerbang ini dipercaya dijaga oleh Kondi Ratu yang mengadili arwah masyarakat Leu sebelum bersemayam di ketiga danau Kelimutu. Melanjutkan perjalanan dari Perekondi, terdapat Arboretum Taman Nasional Kelimutu yang memiliki luas mencapai 4,5 hektar dan menyimpan koleksi tumbuhan sebanyak 140 jenis pohon dan semak-semak, 36 jenis tanaman herbal, serta berbagai flora langka. Tidak jauh dari pintu masuk Arboretum, pengunjung dapat melihat rumah adat Sauria. Secara harfiah, Sao merupakan rumah, sedangkan Ria artinya besar. Jadi, Sauria adalah rumah besar yang merupakan pusat aktivitas kehidupan dan kebudayaan dari suatu keturunan tertentu. Sauria berfungsi sebagai tempat berkumpulnya musalaki sebelum melaksanakan ritual adat Patika. Namun pada hari biasa, Sauria berfungsi sebagai museum. Tangga menurun ini akan membawa pengunjung menuju ke Pesanggerahan Belanda. Pesanggrahan merupakan sebuah bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda yang berfungsi sebagai tempat persinggahan dan peristirahatan para pegawai pemerintah kolonial Belanda yang berkunjung ke Danau Kelimutu atau ketika dalam perjalanan ke kota Ende sebelum ada jaringan jalan raya. Anjungan Garugiwa merupakan anjungan yang dibangun pada tahun 2018 dengan fungsi utama sebagai spot pemantauan burung, khususnya burung kancilan Flores. Burung yang memiliki nama ilmiah Cassicephala nodibula ini dikenal oleh masyarakat sekitar Danau Kelimutu dengan nama burung Garugiwa. Selain dapat menikmati kicauan burung, pengunjung dapat berfoto di anjungan ini dengan pemandangan hutan yang menakjubkan. Perjalanan dilanjutkan menuju ke viewpoint Atapolo. Pengunjung dapat menikmati keindahan Danau Atapolo dengan jelas di titik ini. Danau yang terletak di sebelah tenggara ini memiliki luas 4 hektar dengan kedalaman 64 meter. Masyarakat Leu menamai danau itu Tiwu Atapolo. Tiwu Atapolo oleh masyarakat suku Leu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah orang-orang jahat.
Petika dalam bahasa lokal secara harfiah berarti memberi makan. Ungkapan lengkapnya adalah petika dua abaku atau mata. Masyarakat Riau secara tetap setahun sekali berziarah ke kawasan Taman Nasional Kalimantan dan mempersembahkan sesajian bagi leluhur. Mereka meyakini bahwa leluhur yang telah meninggal telah beralih dan masuk melalui tarik kode ke dunia arwah dan berdiam di ketiga danau di Kalimantan. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke viewpoint Nuamuri Ko'ofai. Tiwu Nuamuri Ko'ofai terletak di antara Tiwu Atapulu dan Tiwu Atapuku. Danau ini memiliki pembatas yang sangat tipis dengan Tiwu Atapulu. Tiwu Nuamuri Ko'ofai memiliki luas 5,5 hektar dan kedalamannya 127 meter. Masyarakat Riau mempercayai bahwa Tiwu Nuamuri Ko'ofai merupakan tempat bersemayamnya alam muda-mudi. Perjalanan dilanjutkan menuju ke puncak Danau Kalimutu. Pada tugu puncak ini, kita dapat melihat danau yang letaknya terpisah sekitar 500 meter dari dua danau lainnya. Danau seluas 4,5 hektar dengan kedalaman 67 meter itu disebut Tiwu Atabuku. Danau ini memiliki pH paling tinggi yaitu mencapai 3,02. Tiwu Atabuku dipercayai oleh masyarakat Riau sebagai tempat bersemayamnya arwah orang tua dan orang bijak. Ketiga danau Kawah Kalimutu dapat dilihat dengan baik dari tugu puncak Kalimutu, di mana danau-danau tersebut menjadi daya tarik wisata yang ada. Menurut kepercayaan masyarakat, air danau yang berubah warna merupakan pertanda bahwa akan terjadi musibah atau bencana. Terlepas dari kepercayaan masyarakat, perubahan warna terjadi karena pengaruh dari aktivitas vulkanis Gunung Kalimutu. Selain itu, perubahan warna ini diduga akibat adanya pembiasan cahaya matahari, adanya mikrobiota air, terjadinya zat kimia terlarut, dan akibat pantulan warna dinding dan dasar danau. Taman Nasional Kalimutu merupakan rumah bagi tumbuhan dan satwa. Di sekitar Danau Kalimutu, kita dapat menjumpai tumbuhan endemik Rhododendron dan Cyanum. Kalimutu juga memiliki ekosistem khas, yaitu ekosistem Phasinium Rhododendron. Ini adalah video dari tumbuhan Phasinium yang ada di dekat Danau Kalimutu. Nah, ini untuk tumbuhan Rhododendron dan Cyanum. Jadi ini adalah hamparan dari ekosistem Phasinium Rhododendron yang merupakan ekosistem khasnya dari Taman Nasional Kalimutu. Nah, ini adalah video dari tumbuhan begonia. Satwa yang paling banyak ditemui oleh pengunjung ketika berkunjung di Taman Nasional Kalimutu yaitu punya ekor panjang atau Macaca fascicularis. Nah, di sini juga ada video dari kegiatan dari pemantauan alam flores. Nah, ini adalah tertangkap gambar sarang dari burung elang flores. Kita lihat di sini bahwa induk elang flores ini ada 2 anaknya di sarangnya. Jadi elang flores ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi dengan statusnya adalah terancam punah. Kemudian ini satwa burung garugiwa, Passiflora nudibula. Untuk burung ini sebenarnya dia punya 12 kicauan, jadi sering juga disebut sebagai burung arwah karena suara kicauannya itu akan berbeda-beda dan akan membuat orang menjadi bingung apakah ini suara kicauan burung lain atau suara kicauan dari burung garugiwa ini. Suara kicauannya nggak dengar? Di aku tidak, Kak. Bu. Aman, Kak, aman. Oh, kedengarannya. Suara kicauannya kedengaran nggak? Enggak. Aman. Terus ini kegiatan pemberantasan IAS. Atau penanaman? Penanaman, maaf. Jadi untuk lahan dari Taman Nasional Kalimutu yang telah dibersihkan IAS-nya itu kita melakukan penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem. Kemudian
ini adalah kegiatan lain di Taman Nasional Kelimutu yang tadi saya sudah sampaikan. Kita punya camping ground itu di Pulau Gai. Di sini diadakan kegiatan kemah konservasi. Kemudian ada juga kegiatan perkemahan Sabtu Minggu dari sekolah Syura Dikara ini. Untuk pengelola dari camping ground ini, Taman Nasional Kelimutu seluruhnya bekerja sama dengan SPKP Uluwatu. Kemudian ini ada kegiatan visit school, school visit ketika anak-anak SD ini sedang berkunjung di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Jadi mereka belajar tentang tumbuhan yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan bersih sampah, penanaman, seperti itu. Kemudian ini video kegiatan trekking di jalur trekking Wologai. Jadi ini memang ada 2 wisatawan mancanegara. Untuk trekking ini memang termasuk ke dalam wisata minat khusus. Jadi untuk ketika ada yang ingin itu harus menghubungi ke pihak Taman Nasional. Kemudian ini ada kegiatan birdwatching. Jadi di jalur trekking ini kita bisa sambil melihat burung-burung. Ini kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Danau Kelimutu. Jadi ini pelatihan homestay. Jadi sengaja di desa di dekat Taman Nasional Kelimutu ini dikembangkan homestay sehingga selain menambah penghasilan juga di masyarakat, juga akan memudahkan bagi pengunjung. Kalau ini pengembangan kopi. Ini ada di Wolojita. Kemudian ini kegiatan menenun dari masyarakat desa. Jadi tenun di ND ini akan tenun ikat. Jadi dia ada diikat untuk membentuk polanya itu. Kemudian ini kegiatan pentas seni yang diadakan di Desa Waturaka. Nah, kelompok seni dari Desa Waturaka ini juga biasanya kami undang tampil di Taman Nasional Kelimutu ketika ada sebuah event-event atau ada tamu. Kemudian ini juga ada air terjun yang ada di Sage, Burung Merah. Jadi ini adalah kawasan wisata lain yang bisa didatangi oleh pengunjung selain di Danau Kelimutu. Ada juga air terjun dan Murukebe. Ini tempat wisata baru. Kita mengembangkannya pada tahun 2020, Kebun Edelweiss, bekerja sama dengan masyarakat Desa Pemo. Jadi kebun ini dapat dijumpai ketika dalam perjalanan menuju ke kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kemudian ini juga yang baru, Gapelta, kolam pancing dan bilik ikan, baru diresmikan juga pada awal tahun 2021, tapi dikembangkan dari tahun 2020. Ini untuk warung kopi. Dia memang pemandangannya berupa sawah-sawah di desa penyangga Taman Nasional Kelimutu. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Lis, saya kembalikan ke Ibu. Halo? Ya Ibu, saya kembalikan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah Ibu, sudah selesai. Itu adalah penjelasan tentang Taman Nasional Kelimutu. Oke. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang Nasional Kelimutu.
jelaskan dengan baik. Beberapa kegiatannya, jadi kita masih di Indonesia ini masih ada 1 tahun sekali ada yang dinamakan patah, jadi pemberian makan. Jadi menurut kepercayaan orang Flores itu ada roh di dalamnya. Jadi roh orang tua. Jadi seperti itu. 3 danau tersebut tidak bisa dilihat. Di sebelah kanan adalah 2 danau, yang sebelah kiri danau. Jadi dia terpisah. Jadi tidak jadi satu ya. Jadi memang 3 danau yang karena tapi tidak menjadi satu, tapi ada yang berdekatan adalah Danau Muda-Mudi dengan ada mungkin sekarang bisa masuk sesi pertanyaan ini untuk Adik Rana. Oh iya, untuk teman-teman yang masuk ke sesi pertanyaan atau bagaimana? Ya, baik Bu, ini sudah selesai sharing informasinya. Kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung lanjut aja sih Bu ke sesi pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Halo Bu Lisha. Bagaimana Bu? Langsung sesi pertanyaan bisa. Baik Bu. Oke, langsung teman-teman host, gimana nih? Clear, Zak? Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin. Mulai dari aku dulu, Zak. Boleh? Oh, tapi ini ada yang dari kelas 10 dulu nih. Kita Waduh. utamakan adik kelas mungkin. Oke. Boleh. Dari Zira nih, silakan. Aku mau nanya dong yang soal rumah pengasingan Bung Karno. Boleh nggak? Jadi aku mau nanya, Bung Karno itu. Silakan. Aku pernah dengar gitu di suatu tempat gitu, katanya Bung Karno nemu ide buat Pancasila itu di ND, itu bener atau enggak? Ya, benar. Saya tadi tidak keluar suara, jadi saya sempat tentang sebuah pohon namanya pohon sukun, ya toh. Nah, di tempat situlah melakukan permenungan. Jadi sekali kalau waktu duduk di bawah sambil melihat ke laut lepas ya, ada bangunan atau apapun, jadi masih sepi sekali di tahun 1934. Jadi beliau melakukan pohon sukun tersebut dan ada 5 itu ide tersebut berasal dari 5 batang yang ada di pohon. Jadi 5 sila itu dari 5 batang sukun. Jadi ide Pancasila benar dari ND lah. Namun tentu saja beliau tersebut bukan kemudian asal jadi Pancasila, tidak, tapi membaca banyak sekali buku-buku yang beliau dapatkan dari perpustakaan yang ada di Biara. Jadi zaman dulu beliau tidak punya teman untuk sharing, itu yang untuk takut ya, karena narapidana istilahnya kan begitu ya, tahanan. Yang bisa beliau ajak untuk berdiskusi itu justru yang menerima beliau itu justru pihak imam dari gereja Katolik. Jadi beliau mendapatkan banyak sekali ide setelah membaca buku-buku dari
Santo Yosef. Beliau setelah berdiskusi, membaca buku, duduk di maka lahirlah Pancasila gitu. Ada yang lain mungkin? Atau mungkin kurang jelas penjelasan saya? Gimana Zura? Sudah jelaskah? Udah jelas, Bagaimana, makasih ya. Ada yang lain? Gimana Nil? Mau kamu dulu atau aku dulu Nil? Ada yang lain? Aku dulu kali ya. Boleh kan ya? Silakan. Iya. Ini pertanyaannya untuk taman tadi apa itu namanya? Yaitu Taman Nasional Kelimutu. Ya, jadi aku mau nanya soal tentang elangnya itu. Jadi kan itu udah masuk ke dalam status terancam punah. Nah, kira-kira upaya apa yang dilakukan selain hal tersebut, dan apakah kayak misalnya kan Jalak Bali itu dulu salah satu satwa yang terancam punah, tapi berkat beberapa pihak mengizinkan untuk dikembangbiakan oleh pihak-pihak tertentu dengan izin yang jelas. Nah, itu mereka bisa mengembangbiakin dan sekarang statusnya udah nggak terancam punah. Ya, pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab ya. Untuk statusnya Flores ini kan memang terancam punah. Tapi untuk upaya yang kami lakukan sampai dengan saat ini itu masih merupakan pemantauan dari populasinya itu. Setiap tahun kami melakukan pemantauan populasi karena elang Flores ini termasuk satwa yang sensitif. Jadi dia apabila sedikit diganggu dia akan cepat berpindah seperti itu. Jadi kami beberapa tahun ini juga masih mencoba memperbanyak spot-spot yang sekiranya itu dapat menjadi tempat untuk kami mengamati elang Flores. Dan kebetulan kemarin tahun 2020 ya, itu ada satu spot lagi yang kami temukan, dan kebetulan waktu itu saya juga ikut pemantauannya langsung. Itu ditemukan ada 2 pasang elang Flores. Jadi elang Flores ini mungkin karakteristiknya sangat berbeda dengan Jalak Bali. Kalau Jalak Bali itu kan mungkin dia bisa dipelihara, tapi kalau untuk elang Flores ini karena dia sifatnya sensitif ya, dan kemudian dia ini memiliki sifat yang satu pasangan satu seumur hidup gitu. Jadi kalau ketika dia sudah dipisahkan dari pasangannya, dia akan sulit untuk bereproduksi. Jadi yang kami lakukan saat ini ya tetap melakukan pemantauan, masih harus memantau secara terus-menerus untuk memastikan jumlah dari populasi dari elang Flores itu sendiri. Kemudian ini saya juga ada laporannya mungkin dari tahun 2014 ini kan awal dari pengusulan satwa liar prioritas Flores. Awalnya ini ada 6 individu. Kemudian pada tahun 2019 ini jumlahnya tetap 6 individu, walaupun pada tahun 2019 ini banyak ditemukan kasus-kasus terkait kematian elang Flores maupun juga ada perburuan liar dari elang Flores itu sendiri. Kemudian pada tahun 2020 ini hasil monitoring kami ada penambahan dari jumlah populasi elang Flores sebanyak 2 individu. Dan kemudian juga ada satu tempat pengamatannya ini ditambah, itu ada di Desa Dito. Jadi untuk habitat dari elang Flores ini juga termasuk ke dalam istilahnya dia hidup di tebing-tebing seperti itu. Jadi dia memang butuh wilayah jelajah yang luas. Kemudian dia biasanya sarangnya itu ada di tebing-tebing yang akan sulit diganggu oleh manusia seperti itu. Jadi upaya kami sampai saat ini ya melakukan monitoring secara terus-menerus. Oke, baik. Terima kasih.
Kale lah. Oke, makasih Kak. Lanjutnya Zaki. Siapa? Mungkin enggak. Aku nanti dulu aja. Mungkin yang bertugas riset di sini dulu mungkin nih. Oh iya betul. Iya. Ada Arthur atau Anan Anan? sama Arthur nih. Silakan. Oke, mau nanya tentang Danau Kalimutunya kan, kalau menurut saya kan tadi warnanya itu tergantung sama tingkat kimia segala macam. Kalau menurut orang sekitar ada gak sih legenda terbentuknya Danau Kalimutu atau kenapa warnanya bisa berubah-ubah segala macam? Mungkin langsung saya jawab lagi. Untuk kepercayaan masyarakat, tadi sudah sempat saya singgung waktu video ya. Kalau masyarakat itu percaya bahwa ketika Danau Kalimutu itu berubah warna, maka akan ada sebuah petanda. Tandanya itu bisa musibah. Nah, itu terjadi pada tahun ketika terjadi gempa di ND sekitar tahun 2000-an atau 1900-an. Itu warna danaunya berubah menjadi merah. Nah, di situ terjadi gempa. Nah, itu kepercayaan masyarakat seperti itu, ketika warna danau berubah maka akan terjadi sebuah bencana. Nah, tapi kan di sini kita tidak bisa berpegang pada hal itu saja. Makanya memang secara ilmiahnya itu ya warna danau itu berubah akibat adanya aktivitas dari Gunung Kelimutu itu. Karena Gunung Kelimutu ini kan gunung aktif. Jadi Danau Kelimutu itu tuh danau kawah. Seperti itu. Jadi adanya 3 danau itu tuh karena adanya perpindahan erupsi dari Gunung Kelimutu. Nah, dari ketiga danau kawah ini kandungan kimia dari airnya itu berbeda-beda satu danau dan lainnya. Oleh karena itu warnanya pun juga berbeda-beda. Gitu. Terus di ketiga danau itu ada gak sih upacara adat yang dilakuin setiap tahun gitu yang pasti dilakuin sama warga di sekitar? Tadi juga sudah saya singgung di video ya. Tadi kan ada video di area Patika. Nah, itu tuh ritual Patika Dua Bapu Atamata ini merupakan ritual pemberian sesajen kepada leluhur. Jadi masyarakat adat Liu ini percaya bahwa ketika orang sudah meninggal, mereka itu akan bersemayam di ketiga danau itu. Nah, jadi ketika mereka meninggal, mereka akan bertemu dengan Kondiratu di Perekondi. Tadi di awal kan ada Perekondi, itu di video awal. Perekondi ini, di situ ada Kondiratu, di mana Kondiratu ini mengadili dari setiap orang bagaimana dia selama hidup, bagaimana kelakuan dia, maksudnya dia baikkah atau jahat. Kemudian ketika dia meninggal itu dia masih muda atau sudah tua. Kemudian dari hasil penghakiman dari Kondiratu ini mereka akan bersemayam di ketiga danau. Nah, masyarakat Liu ini masih percaya bahwa arwah-arwah leluhur mereka ini masih hidup di ketiga danau itu. Makanya mereka tiap tahun pada setiap tanggal 14 Agustus itu mereka selalu melaksanakan ritual Patika Dua Bapu Atamata. Itu memberikan makan, terus kemudian juga melaksanakan tarian-tarian gawi, ya namanya tarian gawi tadi yang di lingkaran tadi itu dilakukan oleh musolaki atau istilahnya ketua kelompok adat di sekitar kawasan masyarakat itu. Itu Kak. Mungkin Antoro mau nanya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Bani nih. Tadi Bani katanya mau nanya nih, Fir. Iya, tadi dia raise hand. Iya. Boleh, Bang. Aku mau nanya tentang danaunya juga nih. Jadi kan Danau Kelimutu tuh kan katanya ada 3 danau yang punya warnanya beda-beda. Nah, ini dulunya tuh dari satu letusan gunung yang sama, terus jadi 3 buah danau yang berbeda. Terus gimana air setiap danau tuh bisa punya kandungan yang beda-beda? Dari pH-nya sendiri juga tadi kan beda. Jadi ini saya jelaskan kembali. Jadi mungkin dulu ya awalnya itu gunung itu kan satu ya. Ini berdasarkan geologis nih.
Jadi ketika awal dia meletus, kawah yang pertama itu yang sekarang Tiwu Atabupu. Kemudian setelah meletus ini, beberapa tahun kemudian dia akan meletus. Tapi letusan gunung ini dia tidak selalu ke kawah yang sama gitu. Jadi dia gas-gas yang ada di bumi ini tuh dia akan mencari celah-celah dari kerak bumi yang mana dia akan lemah, itulah dia akan mendorong gitu. Yang akan didorong, dan kemudian itulah kenapa terjadi perpindahan erupsi. Jadi awalnya di Atabupu, kemudian yang letusan kedua di Atapolo, kemudian yang ketiga di Noa Murikoova ini. Jadi bukan sekali meletus jadi 3 danau, itu tidak seperti itu. Jadi gantian seperti itu. Nah, kemudian kenapa zat kimianya berubah? Maksudnya beda-beda ya tiap danau itu ya. Nah, itu juga mungkin dipengaruhi aktivitas dari yang itu tadi. Di dasarnya kawah itu kan mungkin dapur magmanya beda-beda ya, bukan dapur magma sih. Jadi mungkin beda-beda di situ kan. Kemudian juga tergantung dari tanahnya juga, tanah di sekitar kawah itu kan beda-beda. Kalau diperhatikan sekarang, itu kan untuk Danau Atambupu itu dia di sekitarnya sudah bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan kan. Nah, di situ tuh berarti indikasinya dia pH-nya sudah tidak terlalu asam dibandingkan 2 danau lain. Dan memang cenderung tidak seaktif 2 danau yang lainnya untuk perubahan warnanya, seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Oke. Pokoknya dari kemarin kita belum dengar suara Revel ya, Zak. Oh iya. Boleh, Val? Gimana, Dia mau Val? ditanya. Wah, orangnya itu tidak ada Jak di layarnya. Cuma background-nya doang ya. Iya. Ya udah, tadi Rana bilang mau nanya. Gimana? Oh, silakan. Aku mau nanya tentang itu tadi yang Kak Lela jelasin tentang apa namanya, yang konderatu itu loh Kak, yang dia mengadili setiap orang, setiap arwah yang baru meninggal terus diadili kalau misalkan di dunia tuh dia amalnya kayak gimana, terus baik atau enggak gitu-gitu. Nah, aku mau nanya, pertimbangan amalnya itu mempengaruhi dia jadi nanti bersemayamnya di danau mana gitu nggak Kak? Kayak kalau misalkan kan ada 3 danaunya. Nah, ini tingkatan, maksudnya pengklasifikasian ini berdasarkan amal atau berdasarkan umur atau gimana? Makasih Kak. Oke. Jadi kan danaunya itu kan ada 3. Tiwu Atapolo itu untuk arwah orang jahat, Tiwu Noa Murikoova untuk orang muda-mudi ya. Kemudian Tiwu Atabupu itu untuk arwah orang-orang tua. Kemudian kalau dari pemahaman saya ya, mungkin ketika orang itu semasa hidupnya jahat, ya udah masuk ke Tiwu Atapolo gitu. Tapi ketika dia misalnya baik dan dia masih muda, dia masuknya ke Noa Murikoova. Kemudian kalau dia udah tua waktu meninggal dan dia baik gitu, masuknya ke Tiwu Atabupu. Itu pemahaman saya secara kasarnya sih seperti itu. Pokoknya kalau yang dia jahat semasa hidupnya dia akan masuk ke Atapulo seperti itu sih. Oh, oke Kak. Tadi mau satu lagi apa ya? Aduh, kok lupa ya? Santai-santai. Lupa Kak. Udah, Oh ya udah silakan. Kak. Apa aja deh Kak yang nanya nih Kak. Jadi Danau Kelimutu itu kan katanya warnanya udah pasti beda-beda kan Kak di 3 danau itu. Iya. Pernah nggak Kak di satu saat warnanya sama semua gitu? Sampai saat ini belum pernah. Oh, sampai saat ini selalu beda-beda. Oke.
Kemudian untuk perubahan warnanya itu dia berubahnya kapan, itu sampai saat ini juga kami nggak bisa prediksi. Jadi tidak tetap gitu. Jadi bukan tiap tahun pasti berubah gitu, enggak. Terakhir berubah yang sangat drastis itu waktu 2018 akhir. Itu yang Tiwu Atapolo itu berubah warna jadi merah Coca-Cola. Gitu. Tapi kalau sekarang dia udah jadi hijau Tosca. Oh, oke. Jadi nggak ada waktu pastinya gitu, kita belum bisa prediksi apa. Oke. Siapa lagi nih, Pak? Ada yang menanya lagi mungkin? Mungkin Rana udah inget atau masih lupa? Oh iya, masih lupa mungkin ya. Ya mungkin masih lupa. Oh, ini mungkin Tirta mau nanya nih, Pak. Oh, silakan Tirta. Boleh nih. Ya, kalau aku mau nanya tentang rumah adat Sauria. Ya, gimana rumah adat Sauria? Yaitu gimana rumah adat nih, asal usulnya gitu. Jadi gini, kalau di masyarakat Riau itu kan rumah adatnya itu kan ada banyak ya. Jadi nggak cuma satu. Ada biasanya tuh ada yang namanya Sauria, kemudian ada juga yang namanya apa tadi? Tapi gini, saya jelasin yang di Kalimutu aja ya. Jadi di Kalimutu itu kan memang sengaja kita bangun rumah adat itu memang fungsinya jadi semacam miniatur gitu. Kalau misalnya pengunjung yang berkunjung ke Taman Nasional itu nggak sempat ke rumah adat di sekitar kawasan Taman Nasional Kalimutu. Jadi di kawasan Taman Nasional Kalimutu itu ada beberapa kampung adat, nggak cuma satu. Jadi yang paling sering dikunjungi itu yang di Wologai, kemudian di Nggela itu juga ada, tapi memang letaknya jauh. Kemudian ada juga yang di Saga. Nah itu. Dan mereka kalau yang di Saga itu dia agak di bukit gitu. Jadi susunannya juga berbeda-beda antara satu rumah adat dengan rumah adat lain. Dan kalau yang ada di Kalimutu itu memang kita buat sebagai miniatur. Dan fungsinya memang untuk museum. Jadi sebenarnya kalau di hari biasa, tadi sudah saya sampaikan juga, di hari biasa rumah adat itu difungsikan sebagai museum. Jadi dalamnya kita nanti bisa lihat alat-alat makan yang biasa dipakai oleh masyarakat adat. Kemudian ada juga baju-baju adat seperti itu. Kemudian ada juga alat masak, tunggu-tunggu. Jadi kita memang memposisikan rumah adat itu hampir seperti rumah adat yang ada sebenarnya. Nah, untuk kegiatan Patika yang 14 Agustus itu, rumah adat ini fungsinya untuk kumpul dari musalaki-musalaki. Jadi musalaki-musalaki yang dari sekitar kawasan Taman Nasional Kalimutu ini akan datang ke Taman Nasional Kalimutu, mereka berkumpul di rumah adat itu, membicarakan bagaimana teknisnya, mungkin bagaimana siapa yang akan memimpin ketika prosesi adat dari Patika itu. Nah, kemudian baru mereka jalan arak-arakan dari rumah adat itu ke area Patika itu. Gitu. Kalau fungsinya rumah adat yang di Taman Nasional Kalimutu. Rumah adat yang di ini apa namanya di kawasan lainnya, saya nggak bisa nggak bisa menjelaskan dengan detail. Mungkin Kartini bisa bantu saya jelaskan tentang rumah adat. Ada. Halo. Ya, Ibu. Iya, mungkin ini ada dari guide kita, guide di Flores sendiri, jadi Pak Ferdi yang akan menjelaskan lebih rinci ya dan
Dan memang beliau sangat menguasai tentang Saorya. Jadi Saorya sebenarnya itu kan sebenarnya rumah besar daripada suku yang ada di Lio. Jadi silakan Pak Ferdi, saya persilakan untuk menjelaskan kepada adik-adik kita di Jakarta. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Siap Pak Ferdi. Oh ya, baik. Saya coba tambahkan lagi tentang rumah adat. Jadi kalau di ND itu ada dua suku, ada suku ND dan suku Endo. Tapi perlakuan budaya adatnya hampir sama, hampir mirip. Yang pertama tadi kita bicara tentang rumah adat. Jumlah desa di Kabupaten ND itu sekitar 200-an. Nah, itu berbanding sama dengan jumlah rumah adat atau jumlah kampung adat yang ada di Kabupaten ND secara keseluruhan. Jadi bisa dibayangkan bahwa di setiap desa pasti memiliki struktur adatnya tersendiri. Ya, jadi semacam keulayatan adat masing-masing. Nah, di masing-masing keulayatan atau kampung adat tersebut yang di dalamnya berisi rumah adat. Nah, di rumah adat itu sendiri di masing-masing kampung itu berbeda-beda jumlahnya, berbeda-beda namanya juga. Tapi satu yang sama biasanya ada rumah adat yang bernama Saorya. Itu hampir semua 99% itu sama nama. Jadi umpamanya ada satu kampung adat Wologai misalnya. Wologai memiliki sekitar 17 rumah adat. Akan berbeda misalnya dengan kampung adat Dinggela misalnya. Akan berbeda dengan kampung adat di desa lain. Berapa jumlah rumah adat itu yang ada di sebuah desa atau di sebuah kampung adat itu akan tergantung sekali dari berapa suku atau berapa klan yang membentuk kampung adat itu pada zaman dahulu kala, sekitar ratusan tahun yang lalu ketika nenek moyang di desa itu atau di kampung itu datang pertama kali untuk menempati daerah itu. Nah, di dalam struktur rumah adat, kampung adat tersebut ada tadi sempat disebut-sebutkan tadi ada yang namanya Mosalaki. Nah, Mosalaki ini berlaku sama di semua kampung adat yang ada di Kabupaten ND. Jadi struktur kepemimpinan di kampung adat itu dikenal dengan yang namanya Mosalaki. Mosalaki itu semacam sebuah kabinet yang memimpin sebuah kampung adat. Nah, secara garis besarnya memang di masing-masing kampung adat itu akan berbeda-beda nama dari fungsi dari Mosalaki itu. Jadi Mosalaki itu ada sekumpulan orang-orang dalam sebuah struktur adat. Nah, tetapi yang pasti sama, yang pasti hampir mirip sama fungsinya hampir semua di kampung adat di Kabupaten ND itu ada yang namanya Mosalaki Mosalaki Ria, Mosalaki yang paling tinggi. Ada yang namanya Mosalaki Ria Bewa, ada yang namanya Mosalaki Pu'u. Mosalaki Pu'u itu yang paling strukturnya paling di atas dari Mosalaki yang lain. Ada yang namanya Mosalaki Ria Bewa, dia itu menyambungkan atau memutuskan segala sesuatu yang menjadi konflik di dalam kampung adat itu, dia yang biasanya dipilih. Biasanya orang cerdas di dalam kampung itu yang dipilih untuk menjadi Mosalaki Ria Bewa. Dan ada lagi Mosalaki lain dengan fungsi-fungsi mereka masing-masing. Bahkan sampai dengan Mosalaki yang fungsinya menjaga perbatasan. Karena zaman dulu biasanya ada perang, perebutan tanah, dan itu berlaku sampai sekarang dengan fungsi-fungsi itu. Jadi tergantung jumlah rumah adat itu tergantung daripada suku atau klan yang membentuk kampung adat itu. Dan itu juga akan berbanding sama dengan seberapa banyak Mosalaki yang dimiliki oleh kampung adat tersebut. Nah, sementara Mosalaki itu bagaimana sih cara milihnya? Mosalaki itu turun-temurun. Jadi jatuh ke anak laki-laki dari Mosalaki itu sendiri. Nah, tapi tidak serta-merta jatuh. Misalnya, bapak saya Mosalaki, maka saya suatu saat ketika bapak saya meninggal, saya akan jadi Mosalaki lagi. Tidak. Akan ditentukan lagi dalam sebuah penentuan tersendiri, dalam satu malam, itu dikenal dengan yang namanya soau. So itu menyorongkan, au itu bambu aur itu ya.
Jadi ketika bambu satu ruas bambu aur itu dibakar di perapian, dan ketika pecahannya terbelah, dan akan dilihat ketika giliran saya misalnya bambu itu terbelahnya lurus atau tidak. Kalau lurus berarti saya berhak, kalau tidak lurus berarti saya tidak berhak. Maka akan dipilih kepada kakak atau saudara saya yang lainnya. Jadi seperti itu secara singkat ya. Nanti akan saya jelaskan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Ibu Lisa. Silakan Ibu Lisa. Oke, baik. Demikian penjelasan dari Pak Ferdi tentang Saoria dan juga tentang sistem pemerintahan di suatu kampung adat di ND, di suku di ND ya. Demikian penjelasan kami. Mungkin ada pertanyaan lain adik-adik. Wah, itu ada Arturo yang mungkin iya. bisa main dulu penelitian. Oh iya benar. Silakan. Ya, mau tanya Kak. Jadi soal tadi rumah adat itu yang Saoria kan dikatakan jumlah variasi atau jenis-jenisnya ditentukan sama banyaknya suku atau klan yang membentuk masyarakatnya itu. Nah, saya mau nanya apakah bisa ada campuran dari antar klan yang membentuk jenis rumah adat baru atau antara klan sama sukunya itu cuman menikah dengan sesama atau mereka fleksibel bisa campur juga. Terima kasih. Silakan Pak Ferdi. Ya. Halo. Silakan Ya, Pak Ferdi. jadi pertanyaan tadi, bisakah saya mengulangi lagi pertanyaannya supaya saya jangan salah ya? Bisakah klan baru membentuk rumah adat baru gitu ya? Jadi gini, kita kembali ke jawaban akhirnya adalah tidak bisa, tapi saya coba menjelaskan secara detail dari awal bahwa zaman nenek moyang dulu pertama tiba, mereka sudah membuat satu perjanjian. Misalnya saya ambil contoh di satu desa, satu kampung, ada 7 orang nih dalam satu kapal. Kan biasanya yang datang dengan kapal kan secara garis besar seluruh orang Flores ini bukan asli yang pada saat ini, bukan asli Flores. Semuanya adalah pendatang dan tergantung dari tahun mereka datang. Semuanya ada pendatang dan mereka biasanya dalam satu kapal gitu ya. Nah, satu kapal mereka turun dan mereka menemukan tempat yang nyaman menurut mereka yang bagus untuk ke kampung mereka. Nah, dan mereka akan menentukan biasanya yang jadi bos di dalam kapal dia akan jadi masalaki pu tadi ya. Dia akan menentukan si A nanti kamu akan fungsinya ini, si B kamu akan fungsinya ini, si C dan seterusnya. Tergantung dari jumlah berapa orang yang ada di kapal itu. Nah, waktu berjalan, umpamanya tadi 7, maka 7 itu saja yang berhak atas kampung itu. Jadi tidak ada lagi sampai dengan generasi kedua, generasi ketiga sampai sekarang itu membentuk kampung rumah adat baru di kampung adat itu. Jadi tidak. Kalaupun ada orang lain yang masuk, maka mereka akan masuk ke klan yang mereka nikahi misalnya, seperti itu. Jadi dari mana cerita ini kami dapat, dari mana sejarah-sejarah ini kami dapat, pasti ada pertanyaan nanti ya. Cerita-cerita ini semua kami dapat biasanya ketika upacara-upacara adat di kampung adat akan diceritakan secara lisan. Baik itu dalam sebuah narasi nyanyian ataupun dalam sebuah narasi pembuka ketika upacara adat itu belum dilaksanakan. Biasanya ada satu orang, musalaki yang bertugas untuk itu, dia akan memanggil semua arwah, dia akan menyebutkan nama-nama suku yang ada di situ. Nah, itulah sejarah itu kami ketahui. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, dari Latifah nih, Fer.
Aku mau nanya tentang museum ya tadi ya Bung Karno. Kan tadi sempat di awal tuh ruangan-ruangannya sempat nggak jelas gitu ya Kak videonya. Bisa tolong dijelasin lagi nggak pembagian ruangannya sama fungsi setiap ruangan itu? Makasih. Oke Pak Ferdi, mungkin bisa dibantu lagi Pak, saya sementara sharing videonya ini dengan mereka soalnya. Maksudnya saya kirim Baik, video. Fir. Baik, Fir. Baik, Fir. Sambil menunggu video ya, supaya jangan buang waktu. Nah, ruangan-ruangan, ya, jadi mungkin di video saya juga belum lihat detail, memang kemarin sama-sama sih. Jadi kalau yang ruangan pertama yang saya sempat jelaskan di video itu tentang beberapa peninggalan Soekarno, seperti setrika, biola, terus naskah-naskah drama. Nah, itu adalah ruangan tamu. Ruangan yang lebih lebar dari yang lain itu, lebih luas itu adalah ruang tamu di mana Soekarno menerima tamu-tamunya. Sementara sebelah kanan dari ruang tamu itu yang bersebelahan dengan lukisan tangan Soekarno tentang orang bersembayang di Pura Bali itu, di sebelah kanan ada ruangan kecil dengan satu meja dan 2 kursi, itu adalah ruangan kerja Soekarno. Sementara bersebelahan atau di belakangnya ruang kerja Soekarno itu adalah ruang tidur dari Soekarno dan istrinya Ibu Inggit Ganarsi. Sementara di sisi di belakangnya persis bersebelahan dengan ruang tamu, atau kalau kita masuk ada semacam sebuah koridor kecil di situ yang saya sempat jelaskan tentang tongkat Soekarno. Nah, di sisi sebelah kanan itu kan adalah ruangan tidur Soekarno dan Ibu Inggit Ganarsi. Nah, sisi sebelah kiri adalah ruangan tidur atau kamar tidur dari ibu mertua dari Ibu Soekarno atau Ibu Amsi dan anak angkatnya Ratna Juanmi. Nah, di sisi sebelah di belakang dari ruangan-ruangan tersebut memasuki halaman belakang, di sisi sebelah kanan itu ada ruangan kecil, itu adalah tempat Soekarno sholat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, dia tidak pakai sajadah di situ, dia sholat biasa. Nah, sementara di belakang di sebelah kiri dari sumur itu adalah dapur, ada tempat cuci piring, ada dapur, ada ada gudang, dan ada kamar mandi. Nah, seperti itu. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah di penghujung acara ya, Zaki? Iya. Ini teman kita mana ini Satwil? Waduh, mungkin dia ada urusan. Siapa? Oh, ada dia. Keren hilang. Oh, enggak. Mungkin bisa langsung ditutup aja nih. Ya, tapi sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada tim dari Flores yang membantu kita menggali ilmu mengenai informasi yang telah disampaikan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu udah meminjamkan waktunya untuk kita. Iya. Betul sekali. Oh iya. Sebelum kita berpisah, mungkin untuk kenangan kita berfoto bersama dulu ya. Iya, mungkin. Oke. Bentar, kita pakai spanduk dulu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oh, amin. Amin. Terima kasih banyak. Insyaallah.
Fir, Ya, gimana udah siap belum teman-teman? Ini Oh, mau mungkin- fotonya dari laptop kamu aja ya? siapa? Seksi dokumentasi kan ya? Oke, seksi Iya. dokumentasi siapa? Dokumentasi dipersilakan untuk screenshot. Oke, baik. Dihitung dong, guys. Iya Siapa dong. tuh? Bani ya, Bani? Siap-siap. Nianan. Mana? Bentar ya. Siap. 3, 2, 1. Nah, satu lagi. Tiga, 2, 1. Oke. Oke. Makasih teman-teman, makasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Mungkin Semoga ilmunya bermanfaat. oh iya, Oh ya, amin. amin Bu. Amin, amin. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Il. Ya, Mari silakan, kita ya. tutup kegiatan dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di jam 10 dengan background kuda. Kuda. Oke. Bye guys. Bye guys. Dah. Kita bertemu di pertemuan. See you. Kak. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih, Kak.